Ini sudah mulai merekam. Mereka di off kan karena awak dulu juga nggak tahu. Laptopnya nggak buka bang? Soalnya nek aku pas presentasi toh enak wong masuk nih aku gak iso nerima. Tapi laptopnya jujur. Mohon maaf Bapak Ibu masih menunggu yang belum bergabung. Jadi acaranya agak molor ini. Ya kita tunggu karena undangannya jam 8. Ini lebih 12 menit. Nih 21. Saya kalau PPG saya rekam terus. Ban. Aku di pas mandiri. Saya suka ngerasa. Gih, tapi Bu, gih tahu benar-benar. Iya kan, apa nih? Sepedaan dia ngomong aku lagi. Nanti aku mandi sama Mbak An. Assalamualaikum Mas Yukio. Mana Mas Yukio? Siapa itu pakai kaos kuning itu? Siapa ya namanya? Amparo Bu Guru. Oh iya. Cakepnya. Wah, Mas Erlangga. Amparo. Oh iya, Assalamualaikum Mas Erlangga. Waalaikumsalam. Mana suaranya Mas Erlangga? Mas Erlangga. Ya, Bu Guru. Tidak dong. Dewan. Lagi gaya. Menang. Ini Askar. Cepat ngomong nih grupmu. Cepat ngomong. Kira mulai cuma tak iki atas nama iki anak Ananda Sipo cuma kurang mulai udah sini di depan nanti nggak dengar nanti dengar dari sana. Namanya apa Bu? Parenting, oke. Oh iya. Assalamualaikum Bu Betty, ini Askarnya lari. Askarnya lari. Enam nih Bu. Bentar tuh. Sana udah kamu duduk sana. Tapi ya enggak mau tak nyatakan aja. Hotel aku. Kemarin saya
rekaman itu. Itu kira-kira orang baru atau anak bisa? Orang baru sama anaknya. Saya terus Bu Ika itu cuma 3 ini 1, 2 ini yang Bu. Ini evaluasi tahun kemarin Bu, karena kemarin kan ada yang hanya RPPM toh, lah ini saya sudah direvisi. Nah nanti untuk jadwal pembelajaran daring itu setiap hari ini niki makanya kan yang diambil 1 minggu sekali ke sekolah itu ya. Nek misalnya kegiatan hari Senin kok dikerjain Sabtu enggak apa-apa, ini berarti dijentang di hari Jumat. Tapi yang ini sudah kemudian ya. Yang ini enggak Ojo pun ibu. Ojo kata aku Bu ya Allah. Nggih. Kata Bu wedok sing meninggal niku. Sebelah griya niku nggih anu. Di karantina.
Boleh. Dan di sopo nek no. Di sopo selamat datang kan MC. Dimulai nih, perang menit kas bulan ini. 35, 34 nih. Assalamualaikum ayah bunda semuanya. Ibu dari murid dari kelompok selamat datang dan acara akan kami mulai. Saya pagi-pagi itu maksudnya cara-cara biar Mama lah. caranya mematikan itu loh maksudnya. Wis kira orang tahu. Cek budina jumpai tak etik nak kok ya pone ra. Ini caranya. Ayo kamu di sini. Ini Dek temanmu, Dek. Tak, boleh kamu kok simpan namanya HP ini. Ya, tapi malam. Ya, ordernya punya aku. Bu Ita. Habis itu si kurikulum Bu Ita. Dek bingung sakane grup ngono. Ini terus dia dibersihin, Mbak. Sudah. Boleh. Nek 50 tapi ya 10 kas. Halo Bu Ita.
Metu mlebu. Ini Bebe, duduk Bebe. Matiin HP-nya dulu. Matiin HP-nya dulu, mau lihat ini dulu. Nanti aku taruh di sini. Ya? Ya. Ayah bunda semuanya, kegiatan sosialisasi RAPB sekolah dan parenting akan segera kita mulai. Mohon untuk menonaktifkan mikrofon dulu, ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Majelis Dikdasmen Ibu Hasanah. Yang kami hormati Kepala Sekolah KB TK Aba Percontohan. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru KB TK Aba Percontohan. Dan yang paling kami hormati dan sayangi ayah bunda sekalian, wali murid KB TK Aba Percontohan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Sabtu 10 Juli 2021, kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti sosialisasi RAPBS KB TK Aba Percontohan untuk tahun ajaran 2021-2022. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan menuju pada zaman dengan penuh keilmuan ini. Sebelum kita mulai acara sosialisasi RAPBS ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah KBTK Aba Percontohan, dilanjutkan sosialisasi RAP dan program-program sekolah untuk tahun ajaran 2021-2022. Kepada Ibu Dwi Anjarwati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda kita, Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bojonegoro, Majelis Dikdasmen, dalam hal ini Bu Dr. Anda Siti Hasanah,
ada di samping saya, Bun. Nah, ini yang kami hormati jajaran para guru KB TK Aba Percontohan dan juga Bapak Ibu wali murid KB TK Aba Percontohan yang berbahagia dan anak-anakku yang kami sayangi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu wali murid yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di perdana acara kita kali ini melalui Google Meet. Semoga acara ini nanti bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga, karena masih pada pandemi seperti ini, sehingga yang paling efektif untuk pertemuan kali ini melalui daring, yaitu dalam jaringan, yaitu Google Meet seperti itu. Oke, tidak perlu panjang lebar, saya akan menampilkan PowerPoint ya. Mohon izin share screen. Sebentar. Sudah kelihatan semua nggih Bapak Ibu gambarnya? Ya. Alhamdulillah, oke. Ini sosialisasi tahun ajaran baru KBTK Aba Percontohan. Ini tahun ajarannya 2021-2022. Yang pertama ini visi, misi, dan tujuan. Bahwa visi sekolah yaitu terbentuknya tunas insan pembelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, dan peduli. Misi, menginternalisasi nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia. Yang kedua, mendidik anak secara optimal sesuai dengan perkembangan anak dengan mengembangkan kemandirian, kecakapan, dan kreativitas anak. Yang ketiga, membiasakan anak untuk bersikap peduli terhadap sesama. Tujuannya, terbentuknya anak yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, terwujudnya anak yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, terbentuknya model-model stimulasi psikososial kepada anak usia dini. Yang keempat, terbentuknya kecerdasan majemuk multiple intelligence anak usia dini. Moto, kreatif, berakhlakul karimah, dan berprestasi. Nah, ini menjadi goal kita bersama bahwa visi misi ini kita laksanakan bersama baik dari pihak sekolah ataupun orang tua, sehingga nanti anak-anak yang kita ajarkan, kita dampingi untuk pembelajarannya bisa lebih maksimal. Selanjutnya ini tata tertib PAUD Aisyah Percontohan selama pandemi, yaitu peserta didik. Ini yang untuk peserta didik, nanti ada untuk wali murid seperti itu. Yang pertama, anak didik wajib absen memakai seragam melalui video atau foto di WA Group. Barangkali ada pertanyaan, Bu, seragamnya belum jadi karena kan sekolahnya ya belum masuk. Monggo, tidak apa-apa, memakai baju yang sopan, memakai baju busana muslim, seperti itu bisa.
Kalau sudah jadi, alhamdulillah malah pakai seragam lebih bagus. Yang kedua, bagi anak didik yang tidak dapat masuk, maka orang tua dimohon untuk memberitahukan kepada pihak sekolah melalui WA group lembaga atau wali kelas bisa. Anak didik membiasakan mengisi kaleng infak filantropi. Walaupun dalam kondisi pandemi, kita tetap mengajarkan kepada anak-anak untuk infak seikhlasnya. Misalnya mama habis belanja, ada kembalian 2.000, 1.000, putra-putrine dimintai tolong untuk memasukkan uang tersebut ke dalam infak, seperti itu. Nanti ada kita kasih kaleng infak, dan itu nanti setiap minggu ketiga minggunya 2 sama 4, setiap 2 minggu sekali dikumpulkan di sekolah. Nah, ini untuk tata tertib orang tua, yaitu bagi orang tua wali murid wajib mendampingi ananda belajar di rumah. Walaupun demikian, ini bisa kakaknya, neneknya, kakeknya, atau Pak D, Budenya, seperti itu. Apabila Bapak Ibu sedang ada aktivitas yang lain, seperti itu. Bagi orang tua yang ingin berkonsultasi dengan ibu guru melalui WA pribadi ibu guru. Yang terakhir, menjaga nama baik potensial percontohan. Nah, ini untuk tata tertib administrasi lembaga. Ini pembayaran SPP maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Nah, selama pandemi pembayaran SPP 90.000. Kalau kemarin barangkali ada yang daftar, terus ada makan siang, ada jam tambahan. Kalau yang TK, karena kita masih dalam masa pandemi, tidak ada makan siangnya, ya tidak perlu membayar. Juga untuk jam tambahan juga tidak dilaksanakan, maka hanya bayar SPP saja per bulan 90.000. Pembayaran SPP TK via transfer ke nomor rekeningnya Bu Ayun. Ini nanti ada di kartu SPP, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya pembayaran SPP KB ini via transfer ke nomor rekeningnya Bu Laili. Atau datang langsung ke sekolah juga bisa. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Ini struktur organisasi. Dan ini alhamdulillah ini menyambut wali murid baru dari kelompok bermain dan TK Aba Percontohan. Alhamdulillah di sekolahan hari ini dengan kita prokes yang ketat, dengan jaga jarak, kita semua bu guru hadir di sini. Yang pertama, kepala sekolah, saya sendiri Bu Banjarwati. Alhamdulillah, saya karena di dalam ruangan, saya tidak memakai masker, mohon maaf. Jadi ini saya di dalam ruangan sehingga tidak memakai masker. Terus yang menjadi MC tadi Bu Leli. Ini Bu Leli tadi sudah menyapa-nyapa nggih. Yang kurikulum itu maksudnya ya, monggo Bu Leli. Perkenalan dulu Bu Leli. Ya, nanti saya akan keliling juga ayah bunda untuk memperkenalkan beberapa ibu guru ya, belajar yang hadir. Saya Bu Minin, sama Bu Leli, saya ada di kelas 3. Bapak Ibu murid TKB bisa berkonsultasi, bisa berkenalan dengan saya. Salam kenal. Monggo dilanjut. Bu Insiah ini Al-Islam. Kalau dilihat nanti mati. Tapi mereka lihat kita. Aku juga lihat ini. Iya. Monggo, Bu Insia ini ada di kelas
TKA gitu nanti. Nah, ini ada Bu Is ya. Monggo Bu Is ya. Monggo Bu In. Waalaikumsalam. 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 Iya Bu, sama-sama. Selanjutnya kesiswaan Bu Ulfa. Ya, ini ada Bu Ulfa. Assalamualaikum. Jumpa Waalaikumsalam. lagi. Ya, untuk Ananda yang masuk di B2, nanti ketemu lagi dengan wali kelasnya Bu Ulfa. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa. Selanjutnya Selanjutnya ada administrasi, ada Bu Farida Fitrul Asmi, yang biasa kita sapa dengan Bu Ida. Bu Ida. Ini juga. Assalamualaikum, Bunda. Terima kasih. Salam kenal. Ya. Oke, selanjutnya Bu Ita. dari kepala untuk urusan kurikulum. Ya, monggo Bu Ita. Ya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Bu Juni Chandra Lukitasari. Saya diberi amanah menjadi wali kelas A2. Biasa disapa Bu Ita. Terima kasih. Salam kenal semuanya. Semoga semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada administrasi bagian kurikulum, ada Bu Yulianti. Monggo, Bu Yulianti. Kita disapa dengan Bu Yulianti. Assalamualaikum Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Yulianti, biasanya dipanggil Bu Yanti. Alhamdulillah di sini saya diberi kepercayaan untuk menjadi administrasi kurikulum sekaligus menjadi pendidik di guru kelompok bermain Aisyah Kurotayun. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ya, dari dengan masyarakat yaitu Ibu Fenty Widya Nursita. Ini ada di samping saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Nursita. Alhamdulillah saat ini kami masih diberi amanah untuk menjadi TKA dan biasa disapa dengan Bu Fenty. Anak-anak sering memanggilnya Bu Fenty. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Wabarakatuh. Selanjutnya dari branding school kita. Nah, ini kalau masalah brand-brand gitu, ada tayangan YouTube dari TKA Percatahan. Ini dia yang ID-nya. Ibu Alfira Yanudia Hafsah. Kepada Ibu Alfira,
Oh, iya. Sudah izin. Saya sudah sakit. Ini Bunda. Oh, kemudian dari kelas ada Ibu Ayu Sari Tilawan. Kita semua ini. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda sekalian, saya Ibu bawah, lebih tepatnya biasa dipanggil Ayu. Saya ada di kelompok PKB dan mengajar di kelompok D3. Salam kenal semuanya. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Dan selanjutnya admin sekolah ada Bu Rahma, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Ayah Bunda, perkenalkan nama saya Bu Mukaromah, biasa dipanggil Bu Rohmah. Nah, Bu Rohmah pendidik di kelompok bermain Aisyah Furota Ayun. Salam kenal semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo lanjut Ibu Encer. Oke, terima kasih Bu Lali. Maaf Bu Encer, ada lagi ya mungkin perkenalannya perlu kita tambahkan bahwa ada tempat pengasuhan anak, ibu guru 2 orang, ada Bu Ike dan Bu Dika, mereka berdua ada di pengasuhan anak. Jadi kalau ibu semuanya ketika jemput nanti ketika tatap muka ada keterlambatan atau apa bisa di pengasuhan anak ya Bu Encer. Ya, betul. Ya. Ya, ini. Guru Taman Pengasuhan Anak. Ini yang tadi ibu-ibu guru sudah memperkenalkan. Bu Yanti ada di kelompok alif, Bu Rohmah di kelompok bak, Bu Yanti dan Bu Alfi ini mendampingi di kelompok bak. Bu In yang tadi di A1, Bu Ita A2, Bu Fenti A3, Bu Leli B1, Bu Ulfa B2, Bu Ayun B3. Untuk ketentuan pembelajaran daring, metode kegiatan dengan kelas interaktif secara online dari rumah masing-masing, dipandu oleh ibu guru pendamping atau wali kelas. Nah, rancangan kegiatan harian dan media kegiatan untuk 5 hari rutin dapat diambil setiap 1 kali dalam seminggu. Yang selanjutnya, video panduan kegiatan dikirim kepada orang tua setiap 1 kali dalam seminggu. Guru atau wali kelas melakukan observasi dari hasil laporan wali murid saat mendampingi Ananda belajar di rumah. Nah, ini menjadi evaluasi kami pada tahun lalu, bahwa ketika wali murid tidak melaporkan hasil dari kegiatan, maka bu guru sulit untuk menilai, untuk mengobservasi, sehingga mohon kerjasamanya agar orang tua semangat untuk kan di dalam kegiatan harian nanti dijelaskan, ada yang ini dikirim video, ada yang dikirim foto, seperti itu, sehingga orang tua yang melakukan rekaman foto atau video, bu guru yang menilai untuk perkembangannya, sehingga nanti antara bu guru dan orang tua bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dalam mendampingi belajar Ananda. Seperti itu. Guru melaporkan hasil observasi serta saran secara tertulis dan berjangka kepada wali murid. Ini biasanya penerimaan rapor seperti itu, atau bisa juga layanan psikologi sini bersama bu guru. Terus home visit itu juga kita canangkan di sini, namun kita melihat situasi dan kondisi yang berkembang dari setiap waktunya, seperti itu. Kalaupun masih masa pandemi seperti ini kan berarti pembelajarannya secara daring, seperti itu. Konsultasi psikologi bisa online atau offline, bisa ketika mengambil kegiatan sambil bertemu dengan wali
kelas seperti itu juga bisa. Ini untuk jadwal pembelajaran dan ini fleksibel apabila pada hari itu kok misalnya pada hari Senin materi life skill kok masih belum terlaksana tapi di kegiatan di pendidikan karakter monggo. Terus jamnya itu Bu saya jam segitu ini masih ada kegiatan atau apa monggo ini fleksibel. Dalam artian kita sudah menyusun mengkonsep jadwal pelajaran yang sekiranya nanti ini kalau kita terapkan bisa lebih bagus sehingga dari sekolah juga bisa membuat acuan untuk kegiatan berikutnya bisa dievaluasi seperti itu. Untuk NB-nya ini bagi orang tua yang bekerja, kegiatan dapat dikerjakan menyesuaikan jadwal orang tua, jadi fleksibel itu tadi. Ini untuk rencana uang kegiatan yang panjenengan bayarkan kepada kami sejumlah 800.000 untuk uang kegiatan. Kalau uang SPP itu dari perolehan SPP kita setor ke semua ke yayasan, kemudian yayasan memberikan gaji kepada guru, terus ada kegiatan-kegiatan lain yang bersumber dari uang SPP, misalnya peningkatan kompetensi guru, terus ada iuran guru, ada misalnya guru mendatangkan guru lagi untuk mengasah untuk meningkatkan kompetensi itu tadi seperti itu untuk uang SPP sehingga SPP tidak kami sharekan di sini namun kalau ada yang perlu ditanyakan kami siap untuk menjawabnya. Nah untuk uang kegiatan ini ada 800 itu digunakan untuk apa saja Bu? Nah ini kalender untuk kalender nanti tahun 2022 ini mohon maaf ini keliru ini. Itu seharga 20.000. Untuk HBI ini Hari Besar Islam itu ada Idul Adha, Ramadan, semoga nanti sudah berakhir untuk pandeminya, halal bihalal itu ada 90.000. Jadi semua anak ini kita anggarkan untuk ikut iuran bisa 2 nama insya Allah dan nanti kita ada penyembelihan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan kita sampaikan lewat grup masing-masing. Untuk HBN ini Hari Besar Nasional, ini untuk pentas akhir tahun atau untuk lomba-lomba Agustusan seperti itu. Lintas sektoral ada kita berjaga-jaga biasanya tetap ada lomba atau apa. Kalau yang TK itu di IGTKI, kalau yang playgroup ini di PAUD-nya itu. Terus juga ada nanti untuk piala anak sebagai apresiasi kita kepada anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Untuk parentingnya ini kita jadwalkan 2 bulan sekali secara daring. Sehingga mohon untuk Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya selama 1 tahun itu ada 6 kali pertemuan parenting. Untuk iuran himpau di GTKI, kalau di TK Aisyah itu ada iuran IGABA, itu kita anggarkan per anak 40, itu iuran bulanan ada, iuran tahunan juga ada. Terus untuk alat penunjang KBM, ini insya Allah nanti akan dibagi kalau enggak hari Senin insya Allah. Sehingga saat pembelajaran di rumah sudah membawa seluruh peralatan yang sudah kami sediakan dari uang kegiatannya Ananda. Untuk kegiatan sentra ini kan nanti ada kegiatan semacam kayak eksperimen atau apa, lah itu kita anggarkan di sini. Jumlah totalnya 800.000. Untuk selanjutnya uang sarana ini dari yang uang sarana yang Bapak Ibu bayarkan kepada kami, ini kami pergunakan untuk biaya PDAM, listrik, wifi, untuk kebersihan sekolah, untuk perbaikan sarana atau pengecatan, pembelian APE, dan untuk administrasi kantor bisa berupa mungkin ada pemberitahuan atau hal lain yang misalnya laporan keuangan apa itu bisa kita ambilkan dari administrasi kantor seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk share screen-nya.
Dan dari saya cukup sekian. Barangkali nanti ada pertanyaan, dipersilahkan. Dan saya akhiri cukup di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajar selaku Kepala Sekolah TK Aba Percontohan. Selanjutnya sosialisasi dari si kurikulum tentang materi model pembelajaran dari KB TK Aba Percontohan. Kepada Ibu Juni Chandra Lukitasari kami persilahkan. Diberitakan juga kepada ayah bunda sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat chat nih. Ya, terima kasih Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu ya Bunda, alhamdulillah sudah keluar ini. Ya, materi dan program kegiatan pembelajaran kelompok bermain dan TK Aba Percontohan tahun 2021-2022. Ya. Ayah Bunda perlu diketahui untuk anak pendidikan usia dini ini ada 6 aspek yang harus kita kembangkan bersama-sama. Ya. Harus kita kembangkan bersama-sama. Yang pertama, ada satu nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral. Ya. Nilai agama dan moral di sini mencakup ada anak mengenal Allah melalui ciptaannya bermacam-macam. Itu salah satu contohnya. Itu yang aspek nilai agama dan moral. Kemudian ada aspek fisik motorik. Aspek fisik motorik ini ada 3. Dari motorik kasarnya Ananda, itu salah satu contohnya Ananda bisa bergerak, jalan tidak jatuh, maju tidak jatuh, jalan maju tidak jatuh, berlari tidak jatuh, itu salah satu contoh motorik kasarnya. Kemudian motorik halusnya ini ditekankan kepada jari-jari tangannya, terutama ketika menulis itu Ananda sudah bisa memegang pensil dengan benar, kemudian sudah bisa membuat garis lurus dengan benar. Itu salah satu contoh motorik halus yang kita kembangkan. Kemudian kesehatan dan perilaku keselamatan. Nah, di sini salah satu contohnya itu Ananda bisa menjaga kebersihan dirinya sendiri. Kemudian perilaku keselamatan itu salah satu contohnya Ananda mengetahui bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Ini salah satu contoh fisik motorik dan perilaku kesehatan yang kita tekankan. Jadi mulai dini itu Ananda harus sudah tahu mana bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain. Nih. Kemudian ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini berhubungan dengan masalah belajar dan pemecahan masalahnya. Jadi Ananda salah satu contoh mengenal bentuk-bentuk benda di sekitarnya, itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian ada lagi berpikir logis. Nah,
berpikir logis ini Ananda mengetahui bahwa ini ciptaan Allah. Itu. Jadi Ananda tahu, oh benda ini, tumbuhan ini ciptaan Allah. Nah, kemudian kognitif yang berpikir simbolik. Ya, Anda bisa bermain dengan benda-benda yang di sekitarnya, misalnya pengen membuat mobil-mobilan, itu dengan simboliknya apa, bisa. Kemudian aspek bahasa. Aspek bahasa ini memahami bahasa. Jadi Ananda itu diharapkan ketika orang lain berbicara, Ananda mampu untuk memahami, menangkap apa yang disampaikan. Misalnya ibu guru menyampaikan apa, Ananda bisa menjawab. Yang B, mengungkapkan bahasa. Ini ditekankan Ananda bisa menyampaikan istilahnya unek-uneknya atau apa inspirasinya, apa yang ingin disampaikan kepada orang lain, ke temannya atau ke ibu guru, ke orang tua. Kemudian yang C, keaksaraan. Nah, di sini hubungannya dengan huruf. Oke, diharapkan Ananda sudah mengenal huruf. Kemudian yang aspek yang kelima, aspek sosial emosional. Sosial emosional ini ada kesadaran diri. Dalam artian Ananda itu ada rasa untuk menerima dirinya sendiri di dalam lingkungan orang lain, terutama ketika nanti insya Allah kalau sudah tatap muka, ini Ananda bisa menerima dirinya sendiri di dalam lingkungannya bersama orang lain. Kemudian yang B, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, seperti tadi, jadi ada rasa tanggung jawab ya Bunda. Misalnya ada kegiatan atau tugas yang diberikan kepada Ananda, itu Ananda bisa mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Kemudian berperilaku propososial. Nah, di sini Ananda itu bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan lingkungannya yang baru. Nah, kemudian ada aspek seni. Aspek seni, ini anak mampu menikmati berbagai alunan atau suara. Alunan lagu atau suara. Nah, kebetulan di TK Aba Percontohan ini sebetulnya juga ada ekskul drum band. Tapi karena situasi masih seperti ini belum bisa kita laksanakan. Kemudian yang B, tertarik dengan kegiatan seni. Nah, ya itu ya Bunda yang disampaikan tadi. Kemudian ini ada home activities kelompok bermain, TKA, TKB, TK Aba Percontohan Bojonegoro semester 1 tahun ajaran 2021-2022. Ini mengenai tema diriku, subtemanya identitasku. Nah, dalam minggu pertama, ini mulai Senin besok itu monggo kita ada pembiasaan di rumah. Pembiasaan di rumah itu kita sholat duha. Monggo nanti dibimbing, Ananda dibimbing untuk sholat duha. Kemudian ada membaca, ada mengaji, ada hafalan. Nah, kalau di sini hafalan ini surat Al-Fil ini untuk TKB, ya. TKB. Kalau playgroup dengan TKA itu pertama surat Al-Fatihah yang kita kenalkan. Ini di sini tercatat Al-Fil ini untuk TKB. Jadi kalau untuk playgroup dan TKA itu surat Al-Fatihah. Nah, kemudian ini ada beberapa materi kegiatan, menyanyikan lagu Islam agamaku. Kemudian ayah bunda bisa mengajak Ananda untuk membuat name tag lalu dihias. Nah, ini fungsinya apa Bunda? Untuk ketika kita Google Meet dengan Ananda, paling tidak kita masih sambil menghafal nama panggilan Ananda. Oke, itu ibu guru sambil menghafal, mengingat
paling tidak 1 minggu name tag-nya harus terus dipakai. Ini untuk Ananda. Kemudian nanti ada pilar 1, mencintai Tuhan dan segenap ciptaannya. Itu untuk hari Senin. Kemudian checklistnya ini nanti diisi Bunda, seandainya hari Senin Ananda sudah mengerjakan ini yang hari Senin, mohon di checklist hari Senin. Kemudian hari Selasa juga seperti itu. Ini ada sholat duha, diharapkan setiap hari Ananda bersama-sama untuk sholat duha di rumah. Pembiasaan itu diharapkan setiap hari. Kemudian kegiatan yang lain, ini untuk menyusun nama-nama anggota keluarga. Ini tetap butuh bimbingan Bunda, nggih. Monggo bisa dikirim fotonya. Kemudian untuk yang Rabu, untuk menghitung jumlah anggota keluarganya. Nah, ini menghitung jumlah anggota keluarganya. Ini bisa yang dihitung anggota keluarga inti. Anggota keluarga inti, ayah, ibu, kalau sudah punya kakak ya kakak, kalau sudah punya adik ya adik. Okay. Kemudian untuk hadisnya ini untuk TKA dan playgroup itu hadis menuntut ilmu. Hadis menuntut ilmu. Okay. Kemudian untuk hari Kamis ini Ananda diajak membuat miniatur gambar keluarga sesuai kreasi. Itu bisa dikirim foto. Kemudian untuk doanya, kalau TKA dan playgroup itu doa sebelum dan sesudah makan. Ini yang kita kenalkan awal. Kemudian untuk hari Jumat membuat miniatur. Ya, membuat miniatur. Oke, ya. Kemudian untuk jadwal daring, ya Bunda, nanti sudah disampaikan Bu Anjar tadi, tetap ada video tutorial itu yang akan kita sampaikan ke ayah Bunda. Tetapi kita selaku wali kelas, wali kelompok akan tetap bertatap muka dengan Ananda itu untuk kelompok bermain setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian untuk TKA setiap hari Senin dan Rabu. Kemudian untuk TKB itu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bunda. Nanti kalau ada pertanyaan monggo disampaikan Bu Anjar atau bisa nggih. Terima kasih, moga-moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nita. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, ada Bu. Ngapus yuk kita chat pertanyaan dari Bunda RR. Ya Bunda sekalian. Ya, terima kasih. Ini saya mau menanyakan ke Bu Ita terkait jadwal daringnya tadi ya. Oke, itu kan yang akan hari Senin sama Rabu. Yang dimaksudkan hari Senin dan Rabu itu apakah daring untuk mengirimkan video atau anak langsung datang ke sekolahan atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bunda. Sudah. Monggo kita. Terima kasih. Alhamdulillah jadwal daring ya Bunda. Jadi kita ketemu dengan Ananda itu
Senin sama Rabu itu tetap daring Bunda. Jadi mohon waktunya ketika ada daring, ada Bunda yang bekerja 8 sampai jam 9. Oke, jadi harapan kami ayah Bunda tetap melakukan jam 8 sampai jam 9. 3. Semuanya hari Senin dan hari Rabu. Oke, besar harapan kami seperti itu. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bunda pertanyaannya. Untuk jadwal kemudian kegiatan mingguannya akan ya, ada pemberitahuan lebih jelas. Pertanyaan lain. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Oke. Selanjutnya acara parenting education oleh Ibu Hasanah pimpinan daerah AIS pada ini persilakan. Terima kasih Bu Leli atas waktu yang telah diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala PAUD Aisyah Percontohan beserta Ibu Guru jajarannya baik dari TK Aba maupun dari kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak Aisyah. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dari TK Aba Percontohan yang bergabung pada Google Meeting pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengikuti sosialisasi pembelajaran pada PAUD Aisyah Percontohan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita upayakan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat, berkah untuk kebahagiaan anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita dalam melaksanakan tugas kehidupan di bumi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, kami sangat berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan bahagia dan selalu bahagia. Begitu Ibu ya. Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu sehat. Harapan kita begitu. Karena apa? Pada saat ini kita dapat ujian dari Allah berupa pandemi COVID-19 yang sampai detik ini belum berakhir. Kita sebagai ibu hendaknya bisa menjaga kesehatan diri kita, anak-anak kita, suami kita, keluarga kita agar terhindar dari COVID-19 tersebut. Karena apa Ibu? Dengan maraknya penyebaran COVID-19 ini, pada setiap saat kita membuka WA, di situ akan kita temukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia ini. Kalau tidak begitu, ada ucapan mohon didoakan untuk kesembuhan saudara kita, bapak kita, atau siapa.
Subhanallah, ini merupakan ujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita berikhtiar untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan yang seimbang, gizi seimbang Bapak Ibu, kemudian istirahat yang cukup, kemudian pikiran fresh, jangan takut gemuk Ibu ya. Nyun sewu Bapak, Ibunya tidak usah sementara diet dulu ya, atau biar tidak biar gemuk tidak apa-apa, yang penting sehat begitu Bu ya. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa kita juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau kita keluar rumah harus memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, atau kalau tidak ada perlu kita tidak usah keluar rumah. Stay at home, harus ada di rumah saja, lebih aman. Jangan lupa Bapak Ibu, kita selalu berdoa memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit-penyakit itu. Sebagaimana doa, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min syayyi'il asqam. Ayah Bunda sudah hafal ya? Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan semua penyakit yang mengerikan. Kita harus berdoa kepada Allah. Setiap pagi atau sore juga ditambah dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut namamu ya Allah, tidak akan memberikan mudarat sesuatu pun dengan namamu, baik yang ada di bumi ini atau yang ada di langit, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau memang kita tidak bisa berbahasa Arab, kita bisa memakai bahasa Indonesia. Karena virus ini adalah takdir dari Allah pada kita, maka kita juga harus memohon menghilangkan itu kepada Allah. Selain usaha-usaha atau ikhtiar yang telah saya sebutkan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya saya sebagai Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bojonegoro yang dalam hal ini sebagai penyelenggara dari PAUD Aisyah Percontohan ini, kami selaku penyelenggara tetap berpedoman pada surat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah atau pimpinan pusat Aisyah ataupun dari pimpinan wilayah Aisyah dan Muhammadiyah, bahwa di sana diinstruksikan pada waktu pandemi ini untuk menunda dan atau membatalkan rencana pembelajaran secara tatap muka di semua amal usaha pendidikan Muhammadiyah sampai batas waktu yang tidak ditentukan atau sampai situasi aman dan kondusif yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Jadi dalam hal ini Bunda, kami mohon sekali untuk Ayah Bunda menahan diri agar anaknya itu tidak belajar secara luring, secara tatap muka. Karena apa Ayah Bunda? Karena menjaga jiwa, menjaga keselamatan jiwa itu lebih utama dari yang lainnya. Hifdzun nafs, menjaga kesehatan jiwa itu lebih utama daripada yang lain. Tidak bisa kita bayangkan seandainya terjadi sesuatu pada anak kita. Astagfirullahaladzim, betapa sedihnya kita. Oleh karena itu Ayah Bunda, kami sangat mengharap panjenengan semua untuk bisa menahan diri agar tidak minta belajar tatap muka sampai batas waktu atau sampai pemerintah daerah mengumumkan atau membolehkan untuk tatap muka. Kemudian himbauan lagi bahwa semua warga Muhammadiyah harus ikut mensukseskan program pemerintah tentang vaksinasi dan PPKM. Nah, ini. Oleh karena itu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, oleh Ibu Chandra,
Ibu Ita, panggilannya Ibu Ita ya, oleh Ibu Ita bahwa bagaimana nanti pembelajaran secara daring yang akan diberikan ke putra-putri panjenengan, mohon untuk ditindaklanjuti, untuk bekerja samanya ya, untuk bekerja samanya sehingga apa tujuan dari sekolah ini bisa goal ya, bisa goal sesuai cita-cita meskipun di era pandemi, sehingga anak kita nanti siap untuk melaksanakan belajar pada tingkat yang lebih atas. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang peran ibu sebagai madrasatul ula, madrasatul ula. Mother is the first madrasah for her children. Maaf, izin untuk membuka slide. Di sini jelas bahwa kita sebagai ibu, maaf Bapak ya, ini meskipun ada bapaknya mungkin, tapi kebanyakan ibu-ibu saya ingin memberikan pula sebagai madrasah pertama, pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita ketahui bersama bahwa anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita agar anak tersebut kita didik dengan baik sehingga menjadi orang yang beriman, orang yang Islam, yang hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mendidik tersebut perlu adanya persiapan atau bekal. Ya, perlu persiapan atau bekal. Sebagaimana kalau kita ingin pergi atau ingin melaksanakan sesuatu, tentunya perlu persiapan bekal. Nah, dalam hal ini, bekal apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah bekal jasmani. Jasmani kita harus sehat. Seorang ibu harus sehat. Sehat dalam arti tidak punya riwayat penyakit tertentu. Oleh karena itu, seorang ibu harus menjaga kesehatan. Karena kita tidak bisa membayangkan seandainya seorang ibu itu sakit, kira-kira apa yang terjadi? Apa Banjar yang terjadi? Kalau seorang ibu sakit, maka semua yang ada di anggota keluarga itu juga akan tidak berjalan sesuai biasa. Apalagi seorang rumah tangga ya, apalagi keluarga yang tidak punya pembantu. Siapa yang menyiapkan pakaian, siapa yang menyapu, siapa yang dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai ibu kita harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian jaga daya tahan tubuh, ya. Daya tahan tubuh juga harus sehat, harus bagus, harus kuat agar kita sehat selalu. Yang kedua adalah persiapan rohani, Ibu. Dalam hal ini, marilah kita mengupgrade diri, memulai lagi, memperkuat niat bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Semata-mata karena meminta atau memohon ridho dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillah, dengan nama Allah, karena Allah, kita melakukan tugas-tugas kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua mungkin, sebagai orang tua, dan sebagainya. Kita upgrade lagi. Karena apa? Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian niat kita tidak kita niatkan sebagai ibadah karena Allah, nanti kita akan, kalau merasa sesuatu yang agak sulit, kita akan menggerundel, ya, istilahnya menggerundel, atau kita akan sambatan, mengeluh terus, karena apa ya? Niat kita itu, ya. Jadi niat kita itu harus kita
kita perbaiki sebagai ladang beribadah kepada Allah, sehingga kita melaksanakan sesuatu itu secara ikhlas. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, menjaga kedekatan pada Allah. Ya, kita sebagai ibu harus menjaga kedekatan kita kepada Allah. Karena apa? Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Yang artinya, dan jika hamba-hambaku bertanya kepada aku tentang aku, maka jawablah Muhammad bahwa aku, Allah, adalah dekat. Maka Allah akan mengabulkan seorang hamba itu kalau dia mau berdoa. Dalam hal ini, untuk menjaga kedekatan kita kepada Allah, dalam ilmu tasawuf yang pernah kita pelajari, mungkin yang pernah belajar tasawuf, di situ ada istilah taholli, tahalli, dan tajalli. Dalam artian, taholli itu mengosongkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk, perbuatan yang tidak berguna, perbuatan yang mubadir, perbuatan yang yang sia-sia. Kemudian mengisi diri kita dengan tahalli, dengan perbuatan-perbuatan yang bagus. Misalnya, bagaimana sholat kita, setelah kita sholat 5 waktu Bunda, kita tambah dengan sholat rawatib, sholat sesudah ba'diyah atau sebelum qobliyah, sholat fardu, kita tambah dengan sholat duha, jam sekian ini, mungkin setelah Bunda yang mungkin tidak kerja di rumah, setelah masak, setelah beres-beres rumah tangga, kemudian Bunda mandi, keadaan segar, mari kita laksanakan sholat duha minimal 2 rakaat, boleh 4 rakaat sampai 8 rakaat. Bagi Bunda yang mungkin kerja di kantor atau sebagai guru, marilah kita juga sholat duha ketika kita mau berangkat ke kantor atau kita berangkat ke sekolah ketika sudah waktunya. Ataupun ketika kita waktu istirahat jam 9 tidak ada kerjaan, marilah kita ke mushola kantor untuk melakukan sholat duha. Dalam hal ini alhamdulillah di TK Aba Percontohan ini sudah ada pembiasaan anak untuk melaksanakan sholat duha. Mari kita kawal Bunda ya, mari kita kawal untuk itu. Kemudian kalau bisa Bunda juga melaksanakan puasa sunnah Bunda. Wah, abot Bu, poso sunnah kuwi. Wong masak mendino mambu baunya masakan aja sudah. Ya Bunda ya. Kita usahakan Bunda untuk melakukan sholat puasa sunnah kalau bisa. Kalau belum bisa ya kita tahan dulu. Kalau belum bisa ya kita usahakan. Kemudian juga kita biasakan setiap hari kita membaca Al-Qur'an. Ya Bunda ya. Kita membaca Al-Qur'an setiap hari atau waktunya bisa jenengan pilih, bisa sebelum sholat, sesudah sholat subuh atau sesudah sholat maghrib atau kapanpun jenengan bisa. Mari kita biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Saya yakin panjenengan semua sudah bisa dan fasih dalam membaca Al-Qur'an ini. Karena apa? Dulu waktu panjenengan bunda-bunda ini masih kecil, sedang marak-maraknya adanya TPA Bunda ya, ngaji Iqra di masjid-masjid, di surau-surau, bahkan ada bunda-bunda yang sudah diwisuda untuk membaca Al-Qur'an itu. Subhanallah. Marilah jerih payah orang tua kita yang dulu mengantarkan kita laksanakan untuk membaca Al-Qur'an itu. Itu merupakan amal jariyah orang tua panjenengan kepada panjenengan. Kalau tidak kita amalkan, astagfirullahaladzim. Ya Bunda ya. Kalau tidak bisa one day one juz, 1 hari 1 juz, ya kita bisa mungkin 1 lembar atau 1 ain. Marilah kita apa Bunda? Kita rutinkan.
Kalau mungkin kita membaca Al-Quran, kemudian ada anak kecil kita, anak kita yang ikut, kita pangku Bunda ya. Terus biasanya kalau dulu anak saya itu ketika saya membaca gitu, terus jarinya itu ikut dijeng-dijeng, enggak apa-apa itu, ya enggak apa-apa. Sebagai latihan, karena Bunda tadi saya sebutkan sebagai madrasatul ula, sebagai pendidikan pertama bagi anak. Enggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kemudian Bunda banyaklah berzikir, berdoa kepada Allah agar kita selalu dijaga oleh Allah, anak-anak kita dijaga oleh Allah, dimudahkan dalam segala hal, ilmunya barokah, rezekinya barokah, dan sebagainya. Itu merupakan usaha kita untuk menjaga kedekatan kita kepada Allah. Karena memang Allah itu dekat. Tadi saya sebutkan pada surat Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga Bunda, kita juga harus mengupdate pengetahuan. Ya, mengupdate pengetahuan. Jangan sampai kita mengupdate status tok, ya Bunda ya. Mengupdate status ada di rekreasi di mana update status. Habis masak ini difoto update status. Biasanya bunda-bunda begitu. Bunda-bunda gaul sekarang ini ya Bunda. Ya, kita selain update status juga update pengetahuan. Caranya kita harus banyak belajar dan belajar, membaca buku-buku ya, tidak cuma membaca WA atau apa, tapi membaca buku-buku pengetahuan sehingga bisa meningkatkan pengetahuan kita untuk mendidik anak, untuk hidup bermasyarakat, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebagai persiapan bekal Bunda ya. Jadi ada bekal jasmani, ada bekal rohani yang harus kita siapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tugas Ibu. Maaf, ini saya sampaikan Ibu. Ya, kalau bapaknya juga rawuh, ini sebagai pengetahuan Bapak ya, biar nanti Ibu itu diberi motivasi atau ada sinergi. Kemarin kata anak saya, Bu, madrasatul ula. Nah, bapaknya sebagai kepala sekolah loh Bu, katanya begitu. Iya, ya, bapaknya harus sebagai kepala sekolah. Kalau ibunya sebagai madrasah, tempat untuk mendidik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya awali dari tugas kita sebagai ibu, yaitu kita punya tugas reproduksi. Ya, kita punya tugas reproduksi. Maaf, ini tulisannya ada bunder-bundernya. Kemarin tidak begitu Bu Anjar. Ketika saya ambil di Google Al-Quran itu tidak begitu, kok muncul bunder-bunder ya Bunda ya. Mohon maaf, kemarin tidak ada begitu. Nggak tahu kok timbul begitu ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 223, di situ panjenengan bisa membaca. Mari kita baca bersama-sama Bunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Yang artinya, dan istri-istrimu itu sebagai harsun, sebagai ladang lakum bagi kamu. Waktu harsakum anna syi'tum, maka datangilah ladang-ladangmu itu sesuka hatimu. Wa qaddimu li anfusikum, lakukanlah itu untuk diri kamu. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah kamu akan menemuinya. Mulaquh, kembali kepada Allah. Ketahuilah bahwa kita semua akan bertemu kepada Allah. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin. Dalam hal ini Bunda, kita sebagai wanita sudah ditakdirkan oleh Allah
disiapkan oleh Allah karena kita sebagai harsun, sebagai tempat penyemaian, sebagai ladang, maka Allah sudah menyiapkan diri wanita itu mempunyai ovum gitu ya, mempunyai ovum. Karena diharapkan ya dari ovum itu bisa ada janin dan melahirkan seorang anak. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu, untuk agar kita memiliki generasi yang tangguh, generasi yang Islam begitu, maka sejak awal sebelum memilih jodoh, Rasulullah sudah menyampaikan agar kawinilah ya, tazawwadu al-walud wal wadud. Kawinilah wanita-wanita itu yang lemah lembut dan wanita-wanita yang banyak anak, yang reden cara Jawane Bunda ya, yang reden banyak anaknya. Kemudian kita juga ketika memilih jodoh, selain memilih cantiknya, hartanya, keturunannya, juga solihahnya, imannya juga bagus. Ini dikandung maksud bahwa setelah terjadi suatu perkawinan dalam bentuk rumah tangga, bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa Bunda begitu? Ibu-ibu yang saya hormati, anak itu sebagai amanah dari Allah. Oleh karena itu, anak sebagai tumpuan kita, pangarep-arep kita, ketika kita sudah tua. Atau sekarang kita juga menumpukan sesuatu kepada anak selain kepada Allah. Setelah kepada Allah, kita bertumpu kepada anak. Nanti setelah tua, siapa yang merawat dan sebagainya, itu tentu kita hanya berharap kepada anak. Nah, oleh karena itu, ketika anak mumpung masih kecil ini, mari kita arahkan anak-anak kita, karena anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Kemudian juga pada surat Luqman ya, ketika kita hamil, pendidikan bisa dimulai dalam kandungan ya. Ketika kita hamil, seorang ibu dimohon untuk tidak bersedih karena akan mempengaruhi psikis anak ya Bu Andar ya. Tidak boleh bersedih, harus selalu riang, harus senang. Hubungan dengan suami harus harmonis, dengan mertua harmonis, dengan ayah ibu harmonis, dengan saudara-saudara harmonis. Kemudian banyak dibelai ya, banyak dibelai ketika masih dalam kandungan, dinasehati, karena memang ada hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu dimulai dari kandungan sampai liang lahat ya. Ini kita sebagai ibu yang memang yang janin itu, calon anak itu kita bawa kemana-mana, kita sebagai ibu harus selalu gembira, harus selalu disayang dan sebagainya. Kemudian ibu yang saya hormati, ketika kita lahir ya, ketika anak itu lahir, kita diminta ketika anak lahir kita untuk memberikan kalimat, memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga orang Jawa ketika anak lahir itu diapakan Bu? Diadani ya. Yang adani siapa? Yo ayahnya sebagai kepala sekolah tadi ya, diadani oleh ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum mendengar apapun, anak didengarkan kalimat thayyibah ya. Insya Allah begitu. Kemudian disuruh memberikan nama yang baik ya, nama yang baik yang mempunyai arti bahwa untuk kebaikan anaknya nanti. Jangan nama baik tidak ono artinya, tapi nama baik yang ada artinya Bunda ya. Yang ada artinya, dengan berharap dengan arti tersebut anak bisa bisa mewujudkan arti tersebut. Kemudian bisa anak ketika lahir untuk diakikohi ya, diakikoh. Pembelian 1 ekor kambing atau domba bagi perempuan dan 2 ekor kambing atau domba bagi laki-laki.
Kemudian tugas reproduksi selanjutnya yaitu seorang ibu menyusui, Bunda. Dan jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 233 di situ disebutkan bahwa dengan bisa baca Bunda ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodo'ah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallahu nafsun illa wus'aha la tudorra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi wa alal warisi min dzalik al-ayah. Ya, di situ karena kita sudah kodrat tadi disiapkan oleh Allah untuk melahirkan dan menyusui, maka hanya bagi perempuanlah dikasih nyun sewu payudara yang ketika hamil itu secara otomatis oleh Allah sudah disiapkan untuk keluar ASI-nya, ya. Sehingga ibu-ibu yang sekarang itu sudah banyak pengetahuan di WA atau di YouTube bagaimana cara menyiapkan agar ketika bayi lahir itu sudah ASI-nya sudah keluar, dibersihkan punting susunya, dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi kata seorang bunda, wah anakku ora tak susoni mergo mimikku ora metu. Tidak ada, Bunda. Ini sunatullah, kodrat Allah dalam surat Al-Baqarah itu. Kecuali bagi mereka yang sakit, ya. Di sini disebutkan bahwa ibu-ibu itu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban seorang ayah wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kalau ibu menyusui, kewajiban seorang ayah adalah rizquhunna, mencarikan rezeki, wa kiswatuhunna, dan pakaian bil ma'ruf, dengan ma'ruf, dengan patut, secara patut, ya. La tukallahu nafsun illa wus'aha, tidak ada paksaan atau sesuatu itu sesuai kemampuannya, illa wus'aha, ya, sesuai kemampuannya. La tudurra walidatun biwaladiha, seorang ibu janganlah menderita karena kelahiran putranya. Ini dilarang oleh Allah, ya. La tudurra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Demikian juga seorang ayah dilarang merasa menderita, terpaksa sedih karena kelahiran anaknya. Nah, ini jelas ada pembagian tugas bahwa ibu menyusui, ayah mencari rezeki dan sebagainya. Dan di akhir ayat itu, ayatnya panjang Bunda ini, nanti bisa dilihat ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Di situ disebutkan bahwa dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, tidak apa-apa, boleh ya. Saudara sepersusuan nanti tidak ada dosa bagimu memberikan upah yang patut. Nah, seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW dulu ketika Aminah melahirkan Nabi, kan Nabi dicarikan orang tua susuan gitu Bunda ya, dicarikan wanita susuan ya untuk menyusukan itu tidak apa-apa. Tapi nanti resikonya ketika sudah besar saudara sepersusuan itu tidak bisa dinikahi ya. Itu tugas ibu sebagai reproduksi. Lanjut, Nanda. Kemudian tugas ibu sebagai pendidik. Ya, dalam hal ini saya mengambil Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19 yang pada prinsipnya tugas kita untuk mendidik anak pertama kali itu apa sih? Ya, itu dalam Al-Quran surat Luqman, yaitu yang pertama tentang pendidikan akidah, ya, pendidikan akidah. Pendidikan akidah ini kita harus mengenalkan anak dengan Allah sebagai penciptanya. Caranya bagaimana Bunda? Mengenalkan Allah melalui ciptaannya, tadi sudah disampaikan Bu Ita ya, mengenalkan Allah dengan ciptaannya, kemudian
membiasakan anak untuk membaca atau mengucapkan kalimat thayyibah ketika akan melakukan sesuatu, membaca bismillah, kalau diberi alhamdulillah, kemudian kalau mendengar atau melihat sesuatu yang menakjubkan subhanallah, kita biasakan anak-anak begitu. Kemudian kita juga mengajarkan kepada anak dasar-dasar keimanan. Mungkin kita kenalkan kepada rukun iman. Sudah ada Bu Anjar ya? Di TK sudah ada. Kenalkan pada rukun iman, percaya kepada Allah, kepada malaikat, dan seterusnya. Tapi sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Kemudian juga kita kenalkan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar anak-anak kita itu mencintai Rasulnya. Dan tidak kalah pentingnya, kita harus mengajarkan kepada anak bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu nanti mesti dicatat oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban, ya. Itu kita lakukan kepada anak. Semua pekerjaan itu dilihat oleh Allah dan harus dipertanggungjawabkan. Sehingga nanti anak bisa berhati-hati mana yang boleh saya kerjakan dan mana yang tidak boleh saya kerjakan. Begitu, Bunda. Kemudian yang kedua adalah pendidikan ibadah, yaitu membiasakan anak untuk sholat, untuk melaksanakan sholat. Ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikanlah sholat. Dalam hal ini kenapa Bunda kok sholat yang disuruh? Yang suruh untuk mengajarkan, karena sholat merupakan barometer perbuatan seseorang. Dalam hadis kan disebutkan ketika nanti di hari kiamat amal perbuatan yang dihisab pertama kali oleh Allah adalah sholat. Jika sholatnya bagus maka akan baguslah semuanya. Jika sholatnya tidak bagus juga akan tidak bagus. Nah, untuk sholat ini Bunda, Rasulullah sudah mewanti-wanti. Mewanti-wanti itu apa? Belajar mewanti-wanti. Mewanti-wanti ya, untuk membiasakan menyuruh anak kita itu sholat. Ketika berumur berapa Bunda? 7 tahun. Ya, kita menyuruh anak sholat ketika umur 7 tahun. Ketika anak berumur 10 tahun belum mau sholat, sama Rasulullah diutus apa? Untuk dipukul, ya. Wadribuhum idza balagu ashron, dan pukullah anak itu ketika usia 10 tahun belum mau sholat. Memukul dalam arti tidak memukul. Nah, itu Bu. Tapi ya caranya Bunda bagaimana agar anaknya itu ketika umur 10 tahun harus punya kesadaran untuk melakukan sholat. Ya, mungkin Bunda punya pengalaman yang menarik ketika dulu ayah ibu Bunda menyuruh Bunda untuk sholat. Ayo Neng dan sholat. Bunda mungkin bunduk terus masuk kamar. Di kamar melakukan apa Bun? Di kamar melakukan apa Bun? Dia masuk kamar sholat, masuk di musola sholat. Ketika tidak ada orang mungkin uwak-uwak rukue tak terus anu alih. Loh, wes sholat dok, sudah Bu. Lah kok cepet men? Iya sudah. Ya, itu tidak kita inginkan. Jadi harusnya ketika anak umur 10 tahun sudah punya kewajiban merasa bahwa sholat itu adalah wajib, ya. Wajib karena di sini Allah langsung akimis sholat. Dalam itu Luqman, dalam surat Al-Luqman digambarkan bahwa Luqman Al-Hakim ya bunayya akimis sholat, ya, mendirikan sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang ketiga adalah pendidikan akhlak. Wasbir ala ma asobak, dalam surat Al-Luqman itu bahwa kesabaran, ya, kita harus menanamkan sabar, akhlak sabar kepada anak, ya. Sabar dengan cara harus mau antri, tidak berebut. Nah, ini ibu, ya, ibu. Kemudian hidupnya sederhana, tidak sombong, ya.
kemudian tidak membanggakan diri, berkata lemah lembut dan sopan, tidak berkatanya itu yang apalagi dengan orang tua yang sampai membentak-bentak itu, naudzubillah min dzalik. Kan di WA itu gini Bunda, sesuatu yang paling menyakitkan itu bukan ketika kita melahirkan ya, melahirkan yang sakit itu belum seberapa dibandingkan jika orang tua dibentak oleh anak. Astagfirullahaladzim, gitu katanya, terasa sakitnya di sini Bunda ya, terasa sakit sekali ya. Oleh karena itu kita ajari anak-anak kita untuk berkata yang lemah lembut dan sopan. Kalau kita mengajari anak untuk lemah lembut dan sopan, Bunda juga harus lemah lembut dan sopan. Aja bengok-bengok, aja diseneni buanter sehingga tanggane padha krungu kabeh. Anaknya menangis tambah dimarahi, tetanggane krungu kabeh. Enak opo kae. Itu gara-gara dadaan cuma anaknya berbuat sesuatu yang tidak benar kemudian dimarahi. Itu tidak boleh Bunda ya. Kita harus lemah lembut dan sopan. Kalau mungkin menegur kepada anak itu tegurlah dengan sopan santun, dengan lemah lembut, agar apa yang kita lakukan itu tidak ditiru oleh anak ya. Anak itu katanya fotokopine wong tua ya lah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, begitu Banda ya. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan dakwah. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya, mulai kecil kita ajarkan kepada anak agar dia berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Qulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar meskipun itu adalah pahit. Jadi dalam hal ini agar anak punya jiwa empati ya, mau beramar ma'ruf nahi mungkar, mau mengajak pada kebaikan dan melarang kepada yang mungkar. Kalau mungkin temannya berkelahi, diajarin bagaimana cara melerai yang bagus sehingga tidak terjadi malah pertengkaran yang hebat, tapi diberitahulah bagaimana caranya. Nah itu Bunda, itu mungkin tugas utama kita sebagai ibu, sebagai pendidik pertama. Karena apa? Ini ditekankan kepada ibu sebagai madrasatul ula, karena setiap hari ya, sejak dalam kandungan Bunda ya, anak-anak itu dekat dengan kita. Setiap hari itu kemanapun, kadang-kadang loh saya itu anak saya sudah besar. Itu kadang-kadang di depan ikut ke depan, ke belakang ikut ke belakang, begitu belajar ya. Jadi anak-anak itu selalu ngintiri kita. Mereka itu selalu melihat bahwa kita itu adalah idolanya. Seorang ibu adalah idolanya. Maka kita sebagai idola dari anak-anak, kita mantapkan niat kita koreksi kembali amalan-amalan kita agar selalu dekat kepada Allah, sehingga dalam mendidik anak kita, ucapan kita itu akan didengar oleh anak, karena kita memohon kepada Allah agar anak-anak itu bisa dengan mudah menyerap atau menerima apa yang kita omongkan. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga dalam mendidik anak itu kita nikmati prosesnya ya Bu ya. Kita nikmati prosesnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita didik anak kita dengan hati, jangan dengan emosi. Karena anak itu punya keinginan sendiri ya. Anak punya keinginan sendiri, kita jangan memaksakan kehendak kita itu kepada anak. Pokoknya itu kudu ngene anak sekarang tidak bisa begitu. Demikian Bunda apa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Anjar, apa yang dilakukan orang tua selama BDR. Ya, BDR itu belajar dari rumah. Bunda mungkin sudah hafal ini dan sudah melaksanakan. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi dengan guru, ya lewat WA atau telepon. Kemudian membaca panduan kegiatan BDR yang dikirim guru. Ya. Kemudian membimbing anak dalam pembiasaan ibadah. Ya. Dalam mendampingi anak ini, Bunda tidak boleh memaksakan. Kalau anaknya belum
care begitu, belum mood untuk belajar, jangan dipaksakan. Misalnya anak disuruh, ayo deh belajar deh, sama bu guru dikasih titik-titik untuk menggaris untuk menebalkan. Mergo kesuwen bundanya sing turun tangan, sehingga yang mengerjakan itu bunda bukan anak. Jangan begitu bunda ya. Kan sekarang banyak ya orang tua ya nyon sewu, tidak sabaran begitu Banjar ya. Ketika diberi PR anaknya jek mulek kae wis gurine tak kerja. Nah itu nanti sing pinter bu gurune bukan anaknya. Alhamdulillah menjadi ya, tidak boleh begitu. Kemudian membimbing anak dalam pembiasaan ibadah. Jadi baik dalam waktu sholat duha ataupun sedekah ya. Tadi mau ada filantropi cilik yang mungkin sudah berjalan, itu anak akan diberi umplung atau kaleng kecil ya untuk terbiasa untuk bersedekah. Karena apa? Dalam suatu hadis dikatakan bahwa setiap pagi ada 2 malaikat yang mencatat bila orang itu mau bersedekah, maka akan ditambahkan sedekahnya itu. Ya. Dan satunya ada 1 malaikat yang tidak mencatat orang yang tidak mau bersedekah. Jadi bersedekah itu adalah sebagai tolak balak, ya, tolak balak. Kemudian yang keempat, mencukupi kebutuhan gizi dan nutrisinya. Memberi bimbingan dan pendampingan anak, ya, ibu jangan bosan-bosannya ya. Kemudian memonitor berjalannya BDR supaya berjalan lancar. Jadi mohon untuk disempatkan waktu, mungkin 1 jam atau 2 jam ya setiap harinya untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Kalau ibu, bapak mungkin terlalu sayang karena kerja capek, tolonglah bu ya diusahakan. Kalau anaknya belajar itu ditungguin nok pinggire tok. Mbak sampeyan jenengan kalih layah-layah niki lumpun marem. Timbang anaknya ben belajar dhewe, ibuke layah-layah di kamar sama main HP. Wah, itu tidak mendukung ya. Panjenengan saya monggo ditungguin di pinggirnya, ditemani di pinggirnya agar anak bisa belajar dengan baik. Itu merupakan support kita kepada anak. Selanjutnya, nah, jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata yang kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Hasanah untuk parenting education-nya. Kita memang menguatkan diri, menguatkan imun agar kita bisa menjaga anak-anak tercinta kita. Karena memang pandemi masih belum berlalu. Doa kita semua pandemi segera berlalu, jadi kita bisa beraktivitas normal kembali. Anak-anak kanan kiri untuk beraktivitas normal. Sebentar, ayo share. Untuk kita semua tergantung tugas masing-masing. Nanti ayo sudah semuanya. Nada 1, 2, 3 bisa setelah itu kelompoknya semuanya kelas dan bersama hari ini sosialisasi akan anak berada di A1, A2, A3 maupun yang berada di B1, B2, dan B3 dan Ananda bisa di kelas masing-masing. Sabar dulu, J. Sosialisasi ini akan segera kami share.
nandanya nama. Terima kasih Ustaz. Ibu Ajiwati, ada yang ingin disampaikan? Ada yang masuk, Bu. Mohon diulangi lagi pengumuman dari Bu Leli tadi. Suaranya kurang jelas. Suaranya double-double. Oke. Maaf, Bu. Terima kasih. Akan saya ulangi kembali, Ayah Bunda. Untuk pembagian kelas, Ananda A1, A2, A3, B1, B2, B3, maupun kelompok bermain, nanti akan kita share di grup kelas besar. Okay? Jadi nanti grup kelompok A nanti akan kita share, di grup kelompok B juga akan kita share. Kemudian nanti sesuai dengan nama-nama yang sudah ada, Ananda bisa, Ayah Bunda bisa bergabung di grup. Nah, nanti linknya akan kita bagikan di grup kelas. Okay? Nah, seperti itu. Setelah sosialisasi ini akan segera kami bagikan nama-nama Ananda per kelompok sekaligus grup. Okay? Terima kasih. Sampun Bu Anjar, nggih. Oh ya, menambahi. Ya, jadi untuk grup besar itu nanti untuk pemberian tugas kepada Ananda. Jadi untuk yang grup wali kelas masing-masing itu untuk pengiriman tugas, sehingga Bunda sudah masuk di grup wali kelas, saya tak keluar dari grup besar. Oh, mohon untuk tidak keluar. Jadi ada 2 grup nanti jadinya. Sehingga untuk pemberian tugas secara umum diberikan di grup besar. Untuk pengirimannya ke wali kelas masing-masing untuk perjalanannya nanti seperti itu. Cukup Bu Leli? Terima kasih Bu Anjar selaku Kepala Sekolah KB TK Aba Percontohan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Siti Hasanah dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Aisyah Bojonegoro dan Ayah Bunda sekalian dari wali murid kelompok bermain dan TK Aba Percontohan Bojonegoro. Semoga besok hari Senin, mulai hari Senin, kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda-bunda semuanya, ya Bunda. Jam 10.07 sih mending kita ya, Mbak. Mending kita 10.07.